tentang data, tetapi kalau dalam evaluasi diri berisi tentang deskripsi, menguraikan mengenai makna data itu supaya mudah dibaca. Itu kira-kira. Nah, walaupun demikian, memang ada beberapa komponen evaluasi diri yang tidak terlalu kentara, bedanya dengan di Borang. Contohnya adalah Borang nomor 1. Borang nomor 1 visi-misi itu ya mungkin nggak terlalu beda ya dengan evaluasi dirinya ya, karena kan ya itu saja. Tapi beberapa yang lainnya itu ya berbeda sekali. Selalu saja merujuknya itu salah satunya adalah kepada data Borang. Kalau ada data yang lain boleh juga dirujuk gitu. Itu evaluasi diri seperti itu ya. Nah, kemudian kalau komponen B itu pertanyaannya seperti ini, banyak sekali. Pak, apa harus dijawab satu itu? Iya, dijawab satu-satu. Nah, ini komponen yang paling banyak. B ini tentang tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu dan sebagainya. Ini yang ditanyakan seperti ini. Nah, untuk menjawab personil beserta fungsi dan tugasnya, kemana rujukannya? Ya ke Borang, seperti apa? Untuk menjawab kepemimpinan gimana? Ya ke Borang dan seterusnya. Sampai kepada misalkan evaluasi, ini juga ke Borang rujukannya. Tentu ditambah dengan rujukan-rujukan yang diperlukan. Seperti itu. Nah, C juga begitu, pertanyaannya banyak banget yang C masuk dalam pusat. Sistem rekrutmen di sana kan ada tadi. Yang sistem rekrutmen di sini diceritakan secara pendek. Rujukannya adalah di Borang. Makanya evaluasi diri itu bagusnya ada pointer. Menurut Borang nomor sekian dikatakan begini itu ada pointer. Seperti kalau Bapak menyusun tesis atau disertasi. Tesis disertasi masih ingat? Mas Menit? Di bab awal itu kan hanya pengertian dasar yang pokok-pokok. Di pembahasan selalu merujuk ke bab berikut, bab sebelumnya. Ya kan seperti itu. Sehingga perlunya bab sebelumnya itu ya sangat luar biasa dipentingkan. Nah, itulah pelayanan untuk mahasiswa ini diceritakan semua, kompetensi etika lulusan dan seterusnya, kepuasan pemanfaatan lulusan ini ada hasilnya. Ini dijawab satu-satu, karena ini harus dijawab satu-satu. Tentu saja kata-katanya ya tidak terlalu panjang. Itu biasanya deskripsi padat, singkat, tetapi nyata sesuai dengan data-data yang kita punyai. Ini bukan fiksi, bukan ngarang, bukan opini. Ini realita yang diceritakan di dalam deskripsi, sehingga menjadi lebih mudah dipahami, lebih bermakna. Nah, kalau evaluasi diri ternyata lebih luas gimana? Ya bisa jadi untuk komponen 1 2 kadang-kadang agak luas, tetapi harusnya tidak. Untuk komponen A dan B itu pun tetap harusnya juga lebih jelas. Itu kira-kira. Tapi untuk komponen 1 A dan B memang kadang-kadang relatif beda dengan Borangnya kan, karena isinya kan cerita-cerita kayak gitu ya. Tapi untuk 3 itu sama sekali tidak. Dan di dalam evaluasi diri, teks saya adalah bila mana data-data itu adalah kuantitatif, maka bikinlah analisis deskriptif statistika tentang data-data yang ada di Borang. Misalkan data mahasiswa di Borang kan isinya kan tabel-tabel kan Pak. Nah, supaya mudah dibaca dideskripsikan apa? Ya pakai gambar-gambar diagram diagram batang boleh, diagram lingkaran boleh, sehingga mudah dibaca. Itu artinya evaluasi diri itu begitu. Uraian evaluasi dirinya ya, seperti itu. Dan demikian pula untuk komponen sumber daya manusia, rekrutmennya kayak apa, pengelolaan dosen, profil dosennya kayak apa. Karena yang namanya profil dosen, data sebagai dosen dia ada pangkat, ya kan? Ada golongan dan sebagainya, itu bisa diurai itu satu-satu sehingga menjadi lebih jelas hanya dalam bentuk satu tabel. Namanya statistika deskriptif, bukan statistika yang teori. Itu yang harus dilakukan. Selama saya menjadi asesor ya, ini berarti tahun berapa saya ya, tahun ke 13 atau 12, itu tidak banyak teman-teman yang telaten melakukan itu. Kalaupun ada, kadang-kadang cuma tiru-tiru saja, tapi rohnya nggak ketemu. Sehingga kadang-kadang di Borang bunyi ini, di evaluasi ini bunyi itu, atau ini setengah itu. Tidak beda sama sekali, ada ini saja beda. Nah, ini kalau dibaca lucu-lucu itu. Kurikulum juga seperti itu. Ini tuntutan ya. Ini Bapak Ibu, nanti filenya bisa diambil. Tapi sebenarnya yang ini saya ambil dari petunjuk penulisan evaluasi diri dengan nanti berbagai contoh. Begitu pula ini Pak, ini semua banyak banget yang itu banyak banget. Mungkin ada yang bertanya pada
dulu kan pernah ya evaluasi itu dibatasi 80 halaman kan gitu ya. Nah kalau sekarang tidak, pembatasan itu tidak ada, tetapi pembatasan kejelasan.